Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Jikalau jemaat Tuhan sudah temukan, sama-sama kita bacakan firman Tuhan ini. Silakan katakan amin. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita bacakan bersama-sama. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu menyenangkan Tuhan. Itu temanya, menyenangkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, pasti punya harapan untuk menyenangkan hati pasangannya, ya kan? Menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri. Akan banyak hal yang akan Bapak Ibu lakukan, mencari ide-ide seperti apakah untuk bisa menyenangkan hati pasangan. Ya, pasti Bapak Ibu sudah menikmati masa liburan di tempat-tempat rekreasi, refreshing. Ya, bagi Bapak Ibu yang refreshing bersama dengan pasangannya, ya itu cara sederhana, cara nyata untuk menyenangkan hati pasangan, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang tua juga pasti ingin menyenangkan hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak juga mau menyenangkan hati orang tua. Kalau orang tua menyenangkan hati anaknya, contohnya seperti apa? Bapak Ibu yang sudah punya anak, belikan mainan kesukaan anaknya. Ketika pergi ke mall, contohnya seperti itu ya, contoh nyata. Dan juga ketika anak-anak melihat ada jajan-jajan yang enak, yang lezat, pasti orang tua kalau menyenangkan hati anaknya pasti belikan jajan yang diinginkan oleh anak-anaknya. Ya Bapak Ibu Saudara, orang tua tidak hanya orang tua yang menyenangkan hati anaknya, tetapi anak-anak juga pasti punya kerinduan dan harapan untuk menyenangkan hati orang tuanya. Ya. Anak-anak kalau ingin menyenangkan hati orang tuanya, pasti mereka bersedia untuk mengikuti nasihat orang tuanya atau mengikuti saran orang tuanya. Ya. Dan mereka akan berusaha menjadi anak yang baik. Demi apa? Demi membahagiakan orang tuanya, demi berbakti kepada orang tuanya. Mereka patuh, mereka menghormati orang tuanya. Dan itu contoh nyata anak yang menyenangkan hati orang tua. Anak yang menyenangkan hati orang tua pasti dia bersedia untuk menerima dan melakukan nasihat orang tuanya. Dan itu juga lah harapan Tuhan kepada setiap anak-anak muda. Hormatilah orang tuamu, dengarkanlah nasihatnya, dengarkanlah didikannya, bersedialah untuk menerima nasihatnya. Jika lo anak muda yang hadir ini mau menyenangkan hati orang tua, ya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan dalam ibadah ini saya mau mengingatkan jemaat, mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kita perlu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu paling utama, itu paling penting. Seperti lagu rohani yang mengatakan, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Sama-sama katakan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nah ini yang mau kita sama-sama pelajari pada kesempatan ini, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025 ini, kerinduan kami sebagai gembala adalah melihat jemaat yang rajin ibadah setiap hari Minggu di tahun 2025. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Jemaat di tahun 2025 tidak boleh absen. Kalau hamba Tuhan saja selalu aktif melayani jemaat ibadah hari Minggu, jemaat juga wajib untuk apa? Aktif
ibadah hari Minggu di rumah Tuhan dengan tekun. Seperti yang sudah disampaikan di warta jemaat pada ibadah tahun baru 1 Januari. Walaupun ibadah tahun baru 1 Januari tidak banyak yang hadir ibadah, tetapi saya kutip perkataan sekretaris majelis, di tahun baru 2025 kita harus bertekun. Bertekun apa? Bertekun beribadah kepada Tuhan. Itulah cara kita menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan kalau tidak sakit. Tapi saya berdoa, jemaat di sepanjang tahun 2025 selalu sehat. Amin. Iya, itu doa kita bersama, harus sehat. Karena kalau kita sehat, kita pasti bisa untuk menyembah Tuhan. Amin. Iya, itulah tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, termasuk kita rajin ibadah. Beribadah dengan tekun, tidak absen, tidak ada alasan kalau tidak sakit, kita harus datang beribadah Tuhan. Kalau sakit, kita doakan supaya apa? Supaya Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan, maka minggu depan harus datang beribadah. Itu menyenangkan hati Tuhan loh, menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, contoh nyata menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu bertekun. Nanti akan ada hubungannya bertekun yang saya maksudkan ini dengan tema firman Tuhan ini. Dan kita harusnya memahami bahwa menyenangkan Tuhan itu harus menjadi tujuan utama dalam hidup kita, menjadi agenda utama, menjadi sentral, menjadi pusat utama. Dan itu yang harus kita perlu usahakan di sepanjang tahun 2025. Kalau kita bisa memasuki tahun baru 2025 ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dan oleh karena kita harus usahakan di sepanjang tahun 2025 ini tidak boleh sama seperti tahun 2024. Tahun 2024 mungkin di antara Bapak Ibu Saudara masih ada yang malas ibadah, yang masih absen ibadah. Di tahun 2025 ini kerinduan kami sebagai gembala, sebagai wakil Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu harus rajin tekun ibadah di sepanjang tahun 2025. Karena itu juga termasuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, selama kita masih bernafas, karena kita masih hidup sampai sekarang oleh karena kebaikan Tuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara catat dan perlu Bapak Ibu Saudara simpan dalam hati dan pikiran. Hidup itu, lakukan itu seumur hidup Bapak Ibu Saudara dengan tekun. Saya mau bagikan 2 poin yang berhubungan dengan menyenangkan hati Tuhan lewat nasihat firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Menyenangkan hati Tuhan dalam poin yang pertama saya simpulkan dari ayat 11a, yaitu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Garis bawahi, orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini perlu untuk kita tingkatkan Bapak Ibu Saudara di sepanjang tahun 2025 ini. Takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Kita bersedia dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan, bersedia untuk menerima nasihat firman Tuhan, bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan kalau kita terbukti melakukan kesalahan. Karena firman Tuhan tujuannya untuk memperbaiki kita. Bapak Ibu Saudara, gereja bukanlah tempat untuk orang yang paling sempurna, bukan. Tetapi gereja adalah tempat untuk setiap orang yang bersedia dengan kerendahan hati dibentuk oleh Tuhan agar menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Karena yang menjadi target utama adalah menjadi pribadi yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Kalau berkarakter seperti Tuhan Yesus berarti kan menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, gereja ini bukan tempat untuk kita menghakimi si A si B, bukan. Tapi di gereja di mana kita berjemaat ini adalah tempat di mana Tuhan mau proses Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bentuk Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pribadi yang takut akan Dia, menjadi pribadi yang hormat dan bersedia hidup sesuai kehendaknya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan komplain, jangan protes, jangan marah kalau ditegur dan dinasihati oleh firman Tuhan. Karena lewat hal itulah kita
oleh Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di tahun 2025 ini, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menyenangkan hati Tuhan lewat poin yang pertama ini, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita kalau mau jadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita bersedia menjauhi hal-hal yang salah di mata Tuhan, yang menyimpang dari firman Tuhan, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Dan kita perlu di tahun 2025 ini menjadi pribadi yang takut akan Tuhan sebagai bukti kita menghormati Tuhan, karena Tuhanlah yang memperkenankan kita masih hidup sampai sekarang ini, kita bisa memasuki tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang pertama. Poin yang kedua, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 11b. Mengapa kita perlu berharap hanya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Seperti lagu tadi mengatakan, Engkau Yesus, pengharapanku. Ya, Tuhan Yesus itulah pengharapan kita. Makanya kita harus di sepanjang tahun 2025 ini menaruh pengharapan sepenuhnya dengan segala hati hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini, apa yang menjadi kesusahan dalam hidupmu? Apa yang menjadi persoalan dalam rumah tanggamu? Apa yang menjadi masalah dalam pekerjaanmu? Apa yang menjadi masalah dalam hal apapun yang kau hadapi sekarang ini? Kalau engkau sedang bergumul dengan anakmu, kalau engkau sedang bergumul dengan suamimu, kalau engkau sedang bergumul dengan istrimu, kalau engkau sedang bergumul dengan pendidikanmu, kalau engkau sedang bergumul dalam pekerjaanmu, dalam hal apapun, firman Tuhan beritahu kita sekarang ini, berharaplah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi nasihat firman Tuhan yang saya simpulkan dalam ayat 11b. Kita tidak bisa mengubahkan hati pasangan kita. Kita sangat sulit mengubahkan hati anak-anak kita. Sekalipun terkadang orang tua harus sampai ngomel-ngomel, sampai nada tinggi ya, memarahi anaknya, apalagi kalau anaknya susah kali diatur. Bapak Ibu Saudara, memang terkadang kalau anak yang kayak gitu tuh agak susah, Bapak Ibu. Kalau orang tua nggak sabar mungkin dah tempelan dia, mungkin Bapak Ibu ya. Kalau orang tua yang keras, ya kan. Memang orang tua kalau sayang anaknya kan, orang tua kan tidak mau anaknya terus-menerus melakukan kesalahan, ya kok jadi harus dihajar, ya supaya anaknya tidak kebiasaan melakukan hal yang salah, yang tidak baik begitu kan. Tetapi Bapak Ibu yang sudah punya anak, orang tua punya tanggung jawab loh. Tanggung jawabnya apa? Harus didik anakmu semakin takut akan Tuhan, supaya menghormati Tuhan. Kalau anak menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dengan sendirinya dia pasti menghormati Bapak Ibu sebagai orang tuanya. Ini PR pekerjaan Bapak Ibu bagi yang sudah punya anak. Ya, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kau paling hebat, jangan engkau andalkan kau kuat. Padahal pada kenyataannya engkau manusia yang lemah, engkau terbatas. Makanya Bapak Ibu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, minta Tuhan berikan saya kesabaran, Tuhan tolong, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya kesabaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, sadari kita ini manusia sangat terbatas, kita ini manusia sangat lemah, makanya kita harus berharap kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Makanya kemarin Sekretaris Majelis juga sampaikan di warta ibadah tahun baru 1 Januari 2025, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa itulah cara kita berharap kepada Tuhan. Itulah cara kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tekunlah dalam doa sepanjang tahun 2025 ini. Jangan malas-malas berdoa. Kalau mau diberkati Tuhan, tekun, rajin berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah cara kita mengandalkan Tuhan. Itulah cara kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat, minta hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dari Tuhan. Minta jalan keluar dari Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Bapak Ibu Saudara, itulah cara kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita mau melihat orang-orang yang kita sayangi, pasangan kita yang sangat kita sayangi,
orang tua yang sangat kita sayangi, anak-anak yang sangat kita cintai, mereka hidup takut akan Tuhan, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yang mau bersedia dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dan marilah itu kita doakan dalam doa pribadi kita. Itu yang harus kita mulai terlebih dahulu. Setelah itu baru kita doakan pasangan kita doakan orang tua kita doakan anak-anak kita yang belum sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pembaharuan itu harus dimulai dari dirimu sendiri. Dimulai dari dirimu sendiri. Kalau bukan dari dirimu sendiri, mana mungkin suamimu bisa berubah, mana mungkin istrimu bisa berubah, mana mungkin anakmu bisa berubah kalau tidak dimulai dari dirimu sendiri. Harus dimulai dari dirimu sendiri. Dimulai dari dirimu sendiri. Dan itu perlu Bapak Ibu Saudara doakan terlebih dahulu. Dimulai dari doa. Doakan dirimu sendiri terlebih dahulu. Minta Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan penuhi hati saya dengan kasih-Mu. Tuhan lembutkan hati saya agar saya mau berubah di tahun 2025 menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi berkat untuk keluarga saya, menjadi berkat untuk orang-orang sekitar saya, dan lewat saya bisa bawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari dirimu sendiri Bapak Ibu Saudara, bukan dari orang lain. Dimulai dari diri sendiri. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah memulai dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri, untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan? Kita yang harus mengubah diri kita sendiri Bapak Ibu. Barulah lewat kita Tuhan pakai untuk mengubahkan orang-orang terdekat kita, supaya mereka pun menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ini PR, pekerjaan rohani kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2 poin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan Tuhan, karena ini menjadi agenda utama yang harus menjadi fokus utama kita sepanjang tahun 2025. Jangan andalkan kecerdasan kita, jangan anggap kita hebat, jangan anggap kita kuat. Ingat, kita manusia yang sangat lemah dan kita manusia yang sangat terbatas. Makanya kita perlu untuk selalu tekun mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara tekun beribadah kepada Tuhan dan tekun dalam doa kepada Tuhan. Itulah caranya untuk kita mendekatkan diri kita tiap waktu kepada Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025, dan dengan itulah kita dapat dibimbing dan dituntun oleh Tuhan agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima nasihat kebenaran firman-Mu tentang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, inilah tujuan utama kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau selamatkan. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang perlu untuk kami tingkatkan dalam hidup kami, dan secara khusus di sepanjang kehidupan kami tahun 2025 ini. Mampukanlah kami yang telah melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,